Coba bayangkan kalau orang tuamu, kakekmu, dulu adalah seorang pejuang, dulu adalah seorang pahlawan yang sangat disegani, yang sangat dihormati, dan kamu mewarisi darahnya. Tapi karena sebuah kejadian, akhirnya keturunan dari leluhurmu itu, bahkan kamu sendiri, harus menyembunyikan identitasmu sebagai keturunannya agar tidak mendapatkan sebuah mara bahaya. Hai, selamat pagi. Jadi itu tadi barusan aku akan berbicara soal keturunan dari Pangeran Diponegoro ya. Sesuai dengan janjiku kemarin yang berbicara soal silsilah tentang keturunan Pangeran Diponegoro. Jadi keturunan Pangeran Diponegoro, kamu tahu kan, beliau adalah seorang pahlawan hebat, pahlawan yang memimpin perang Jawa pada tahun 1825, 1830. Perang terbesar Jawa, perang yang menghabiskan harta banyak sekali, perang yang menghabiskan korban banyak sekali selama 5 tahun. Belanda kocar-kacir dan orang Jawa hanya menggunakan alat sederhana tapi berhasil membuat tentara Belanda kepayahan, kesusahan. Dan kemudian setelah Pangeran Diponegoro ditangkap di Magelang, semua keturunannya itu dianggap berbahaya. Semua keturunannya dicari, bahkan anaknya ada yang juga diasingkan ke suatu daerah. Aku nggak tahu, lupa namanya siapa si nama anaknya secara detailnya itu, karena aku cuma baca-baca sekilas. Tapi yang lebih unik adalah si keturunannya, anak-anaknya, hingga beberapa garis keturunannya itu harus menyembunyikan identitasnya sebagai keturunan Diponegoro, menyembunyikan namanya agar mereka tidak ditangkap oleh Belanda, karena keturunannya dianggap sangat berbahaya. Keturunan dianggap sebagai orang yang memberontak, sama halnya dengan Pangeran Diponegoro, sama halnya dengan kakeknya, ibaratnya kakeknya, ayahnya gitu. Anyway, selamat pagi, aku malah belum menyapa dirimu. Sekarang pukul 6.03 dan ayo kita tetap jalan pagi lagi. 6.03 24 Januari 2026. Saking tadinya asiknya bercerita tentang Pangeran Diponegoro, aku lupa ritual kebiasaan kita sebelum jalan pagi ya. Kali ini aku jalan paginya itu agak pagi gitu ya. Biasanya kan yang kemarin aja sekitar setengah 8 kan. Terus biasanya juga setengah 7. Kali ini pukul 6 aku udah jalan pagi, karena nanti sekitar jam 8 aku harus pergi. Aku harus kondangan ke agak jauh, sekitar 2-3 jam dari sini, sehingga waktunya kan mepet ya. Nanti kan belum upload juga. Tapi tetap aku usahakan untuk jalan kaki, untuk olahraga bersama dirimu, sambil ngobrol ngalor ngidul, cerita apapun gitu ya. Salah satunya cerita tentang keturunan Pangeran Diponegoro. Oh ya, BTW ya, nanti mungkin aku nggak akan sampai tempat biasanya, karena ya aku udah cerita kan, takutnya waktunya nggak nyampe gitu ya. Terus mungkin cuman sampai jembatan aja. Tapi yang penting kita tetap jalan pagi, kita tetap merasakan udara segar di pagi hari sekarang, kita tetap merasakan pantulan sinar matahari di pagi hari, kita tetap merasakan mendengarkan suara burung berkicau di pagi hari, kita mendengarkan kereta yang akan lewat nanti. Tapi nggak tahu juga apakah akan lewat atau enggak, karena barusan sebelum aku
jalan. Ini udah lewat, tapi semoga nanti lewat juga. Dan let's go, kita jalan pagi sambil ngobrol. Jadi tadi sampai mana ya? Oh, sampai keturunan Pangeran Diponegoro ya. Aku mau cerita ini juga, lanjut lagi. Bayangin gini lah, kamu katakanlah kalau misalnya kamu adalah keturunan Diponegoro, keturunan orang besar, pasti kan ada rasa bangga ya dari diri kita. Nah, bentar, ada kan keretanya? Kita lihat kereta terlebih dahulu ya. Aku mau nunjukin kamu keretanya. Oh, kereta barang biasanya nih. Ini panjang nih. Panjang sekali. Masinisnya ramah banget ya. Tadi aku lambaikan tangan, dia membahas dengan tip. Apa yang ada di dalam kereta itu? Apa yang di dalam gerbong itu? Aku belum tahu juga. Jenis barang apa itu? Kotak-kotak kayak gitu. Dan itu tiap pagi jadwalnya selalu seperti itu. Nggak tahu. Kita kembali lagi ke cerita tadi. Bayangin kalau misalnya kamu adalah keturunan Ningrat, kamu adalah keturunan Pangeran Diponegoro, orang besar, tapi kamu harus menyembunyikan identitasmu, menyembunyikan apa ya? Hal yang menurutmu itu adalah hal yang harus dibanggakan. Kamu menyembunyikan semuanya demi keselamatanmu, agar kamu tidak ditangkap Belanda, agar keluargamu aman, keluargamu selamat. Dan itu yang dialami oleh keturunan Pangeran Diponegoro. Mereka menyembunyikan identitasnya selama penjajahan Belanda, hingga pada akhirnya ketika Indonesia merdeka dan keraton sudah mulai mengakui keturunan Pangeran Diponegoro, Keraton Jogja. Mulailah mereka, keturunan Diponegoro ini mulai bermunculan. Selama puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, mereka menyembunyikan semua. Gelar Ningrat, darah yang mengalir dari Pangeran Diponegoro. Dan antara keturunannya itu mempunyai sebuah kode rahasia, atau apa ya, mempunyai sebuah kesepakatan antara keturunan untuk tetap saling berkomunikasi, untuk tetap menandai bahwa mereka adalah keturunan Diponegoro. Mungkin kamu udah pernah dengar ya, salah satunya yang paling terkenal adalah jika keturunan Pangeran Diponegoro itu mereka akan menanam pohon sawo kecil. Mereka menanam pohon sawo kecil di depan rumahnya. Itu semua keturunan Pangeran Diponegoro kayak mempunyai semacam budaya seperti itu sampai sekarang. Jadi kalau misalnya di rumahnya depannya ada pohon sawo kecil, itu besar kemungkinan keluarga tersebut adalah keturunan Pangeran Diponegoro. Selain itu, selain pohon sawo kecil, tanda yang lain adalah toilet rumahnya. Kalau kebanyakan di Jawa itu toiletnya ada di sebelah kiri, anak keturunan Diponegoro itu
mereka menaruh toiletnya di kanan. Jadi kalau misalnya depannya ada sawo kecil, toiletnya di kanan, itu bisa dipastikan keturunan Pangeran Diponegoro. Nah, itu kayak semacam apa ya? Udah jadi rahasia umum, udah banyak sekali orang yang mendengar tentang informasi ini ya. Tapi sekarang mereka sudah tidak dihantui lagi oleh bahaya dari Belanda. Sekarang sudah merdeka dari Belanda. Tapi bayangin deh, kamu coba bayangin, mereka harus menahan rasa bangganya itu demi menyelamatkan sebuah keluarga. Karena gini, aku bisa paham sih kalau misalnya mereka dengan terang-terangan mengatakan, nah, aku adalah keturunan Pangeran Diponegoro, semua orang keturunan itu menunjukkan hal tersebut, bisa jadi kemungkinan besar keturunan Pangeran Diponegoro itu akan habis. Karena ya sudah pasti secara terang-terangan mereka akan kayak ditawan Belanda, diasingkan oleh Belanda. Kalau yang aku baca ya, si Pangeran Diponegoro ini dia punya 8 istri dan 22 anak, jadi memang banyak. Dan dari 22 anak ini menyebar sampai keturunannya sampai sekarang ribuan atau bahkan puluhan ribu ya, nggak tahu ya. Pokoknya ribuan beranak pinak. Kalau misalnya kakek neneknya dulu tidak menyembunyikan identitasnya, mungkin mereka juga akan ditawan Belanda. Jadi kayak kemarin kan aku bercerita ya bahwa pentingnya sebuah silsilah. Dengan tahu asal muasal kita. Tapi kalau dalam konteks katakanlah kita adalah anak Pangeran Diponegoro ya mungkin ya, itu cukup berbahaya di tahun-tahun segitu kalau misalnya kita dengan terang-terangan mengatakan itu. Jadi bagaimana cara agar ibaratnya obor itu tetap menyala, obor keturunan itu tetap menyala, ya dengan menyembunyikan identitas. Yang penting obor itu tidak sampai mati, tidak sampai selesai, dan itu berhasil dilakukan oleh keturunan Pangeran Diponegoro. Sampai sekarang masih ada beberapa tokoh terkenal ya. Setauku si artis Asri Wolas itu adalah keturunan Pangeran Diponegoro. Terus siapa lagi itu ya? Apakah dengan keturunan pahlawan itu semua keturunannya menjadi orang hebat? Belum tentu juga ya, karena ada juga yang menjadi orang biasa saja, dan ada juga yang jadi kayak orang penting. Tapi akan kembali lagi ya, kayak semua pilihan hidup itu ada di tangan kita masing-masing, terlepas siapa keturunan kita, siapa nenek moyang kita. Semua nasib itu ada di tangan kita. Kita mau jadi apa, kita berusaha untuk mewujudkan cita-cita kita seperti apa, itu tergantung kita. Kita nggak naik lagi ke atas ya. Perjalanan ini mungkin singkat, kita akan lanjutkan besok lagi. Karena udah sampai sini, aku akan melanjutkan cerita ini besok. Terima kasih dan kita ketemu lagi besok pagi.